Nah, karena itu kita selalu mengundang pakar-pakar, tokoh-tokoh masyarakat, menteri, guru besar, duta besar, dan juga public figure lainnya yang bisa memberikan perspektif buat kita supaya kita pinter gitu maksudnya. Jadi nggak kemakan cuma baca makanan yang ringan-ringan aja yang mungkin hoax yang ada di grup-grup. Jadi keren kan kalau misalkan nanti Anda setelah lihat konsul santai, Anda jadi pinter dan punya perspektif yang luas gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalkan ngasih tahu ke orang kan enak, iya aku kemarin tahu nih dari dokter ini yang bilang ini gitu ya. Dan kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang menarik sekali, yaitu obat ivermectin yang mendadak sekarang lagi ngetop banget. Orang sih taunya obat cacing ya, padahal maksudnya ivermectin ini dan dulu dikenal sebagai obat untuk parasit, dan itu parasit macam-macam. Itu biasanya orang taunya ada skabies, ada mungkin obat-obat kayak askariasis ya, bahkan filariasis kalau dulu orang bilang kaki gajah gitu ya, itu kadang juga pernah tuh diberikan. Nah, namun tentunya bahwa nggak semua orang sadar bahwa ivermectin ini obat lama, dan dokter yang paling sering mungkin menggunakannya adalah dokter spesialis kulit dan kelamin. Ya orang tanya dokter kulit aja. Nah, dokter kulit yang kali ini kita undang adalah seorang pakar spesialis kulit dan kelamin, dokter senior. Bahkan kita bisa baca bukunya. Saya waktu sejak masih dulu sekolah kedokteran pun sering melihat beliau memberikan presentasi dan sudah kagum dengan beliau. Nah, beliau ini punya banyak minat tentunya juga di bidang liposurgery, liposuction, blepharoplasty, dan sudah 3 generasi berturun-temurun. Anaknya pun sudah menjadi teman saya, dokter spesialis kulit dan kelamin. Jadi sudah melayani masyarakat sudah 3 generasi ya, luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu. Dan di samping itu, beliau ini salah satu orang yang di awal itu cukup bisa mengemukakan ya pendapat dia. Ya sekarang ini kan banyak orang yang mungkin mengemukakan pendapat, namun mungkin nggak ada dasarnya. Tapi beliau sempat bilang memang bahwa dia setuju bahwa ivermectin ini dipakai sebagai salah satu terapi untuk membantu penyembuhan orang-orang yang terkena COVID-19. Dan beliau tentunya punya dasar untuk hal itu. Jadi langsung saja kita akan berbincang-bincang bersama Dr. Edwin Juanda, spesialis kulit dan kelamin. Wow, Dr. Edwin. Ya, selamat pagi semua. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih atas kesempatannya nih dari Dr. Vito ya. Ya, silakan Dr. Vito. Kita ngobrol santai ya. Kami terima kasih dokter menyempatkan waktu untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat umum di sini yang hadir. Biasanya juga dokter-dokter juga pada hadir juga ya. Jadi bukan cuma kalangan awam biasa. Dan hari ini dari tadi pagi udah heboh banget nih. Orang, wah ini kita mau ngomong sama dokter Juanda mengenai ivermectin. Nah, dokter, ini dokter ivermectin ini kan kemarin aja saya coba tes ya, nyari di rumah sakit. Itu kosong, stoknya kosong semua. Ini biasanya emang begini nggak sih dok? Maksudnya apa ivermectin susah dicari atau gimana dok? Ya karena kasusnya lagi banyak ya dalam menurut saya. Ya. Nah, bisa bahas. Masih bisa dapat kok di Jakarta di. Iya. Masih bisa. Biasanya kan udah ini ya, ivermectin itu kan biasanya kan memang sudah lama kan, obat lama sebenarnya kan. Dokter biasanya menggunakan untuk apa aja dok? Biasanya supaya masyarakat tahu nih bahwa ini obat lama sebenarnya udah tertahu gitu sebelumnya. Kita dokter kulit kita pakai untuk skabies. Skabies itu kan foto yang di sini biasa ada di asrama-asrama ya. Menular lebih dari 1 orang dan menularnya juga cepat ya. Tapi itu biasanya kita kasih adalah obat topikal. Kalau nggak sembuh baru kita cari ivermectin. Yang terkenal skabies yang susah diobati itu istilah kedokterannya Norwegian scabies. Ya. Nah, tapi kita harus beli obatnya dari luar negeri itu dulu. Oh gitu. Nah ini kan orang-orang kan taunya kan nih obat cacing. Itu mungkin dokter bisa meluruskan dok. Ini sebenarnya ivermectin ini obatnya bagaimana sih? Supaya orang tahu benar gitu bahwa nggak sembarangan bilang nih obat cacing. Jangan-jangan takutnya nanti ada orang cacingan dikasih itu maksudnya ivermectin, bukan karena obat tanpa resep dokter. Kan sekarang jadi gampang tuh dapetin nggak tahu di mana. Sebelumnya saya cerita pengalaman saya dulu, kenapa jadi lebih mengenal kembali obat ini ya. Karena waktu COVID melanda di Indonesia, itu bulan Maret tahun 2020, itu ada 2 kasus kan, ibu dan anak. Kemudian terus terang kita antara teman-temannya, antara dokter-dokter, guru besar gitu, kita diskusi, kalau kita sampai sakit kita gimana? Karena rata-rata kita sudah di atas 60 tahun. Jadi kan itu high risk kan, vaksin belum ada. Ada yang bilang ternyata ke Singapura sudah ditutup. Biasalah harapan masyarakat Indonesia biasanya berobat ke Singapura. Akhirnya kita lihat dan tidak ada protokol yang jelas, tidak ada protokol satu pun di dunia untuk terapi
pasien COVID kan. Kita sebagai dokter sampai saya titip pesan ke anak-anak saya, kalau sampai saya kena, tolong hubungi dokter ini karena saya tahu dia dokter internis satu kelas yang memang banyak bacanya dan selalu update. Saya kira di hari-hari di awal-awal pertama COVID itu paling penting ya kita update. Itu webinar dari China juga sering sekali diadakan untuk dokter seluruh dunia. Nah akhirnya pada 4 April itu ada satu tulisan dari penelitian dari Monash University bahwa ivermectin ini mempan untuk virus COVID, tapi dia penelitiannya di laboratorium bukan di manusia. Nah itu yang saya kira itu adalah penelitian basic yang menjadi dasar seluruh dokter di dunia yang mencoba obat lama lagi ini dipakai untuk COVID. Dan ternyata hasilnya menurut saya dan apa yang saya baca itu ya saya kira tidak bisa dipungkiri bahwa menambah persenjataan yang cukup kuat ya. Apalagi waktu itu belum ada vaksin. Dasarnya sebegitu Dr. Vito. Jadi dasarnya saya menyelamatkan diri sendiri. Akhirnya saya dengan sahabat saya Profesor Kusmarina Pramono, Prof. Rim, kita banyak berdebat karena kita banyak kesamaan pikiran. Akhirnya kita bilang kalau kita sakit kena berani nggak minum? Berani. Dia bilang berani, saya juga bilang berani. Akhirnya mulai kita hunting. Huntingnya susah, cari di online, cari di pet shop, nggak ada. Dapatnya kecil-kecil ya. Kecil cairan yang buat kucing atau anjing. Dan badan saya berapa puluh kali lebih besar dari kucing dan anjing. Oh. Jadi kira-kira begitulah awalnya gitu. Baik. Nah, ini menarik sebenarnya karena berawal dari baca kan sebenarnya. Artinya berawal dari dasar ilmiah juga. Ada orang yang pernah meneliti, walaupun bukan pada manusia, tapi sudah menerbitkan atau mempublish sesuatu yang ilmiah. Sehingga ini dari bahan bacaan, berangkat dari sebuah logika yang medis, baru akhirnya bahkan berani mencoba pada diri sendiri. Artinya tidak ada niat mencelakakan orang lain pastinya kan, karena diri sendiri aja berani. Begitu kan Dr. Edwin ya? Oh, saya nggak berani kasih orang lain. Saya pikir ini life savers kita, karena lihat data-data yang masuk di RSTM yang meninggal di atas 60 tahun itu 25%. Itu udah pakai segala macam alat, pakai apa. Jadi saya kan sudah di atas 60, jadi terus terang karena kita ketakutan ya. Karena kita ketakutan. Jangankan itu segala macam saya stok. Ada minyak kayu putih, ada obat malaria, ada segala macam vitamin lalu. Seperti masyarakat sekarang saya kira memang lagi pada panik semua. Baik. Jadi berarti maksudnya kan memang kalau misalkan dia rasa ini aman-aman aja, ya ini kalau logika saya juga ya, dulu saya juga berpikir hal yang sama juga. Seenggak-enggaknya kalau kita belum tahu efeknya apa, seenggak-enggaknya dia nggak mencelakakan atau tidak membahayakan, berarti masih bisa lah untuk menambah amunisi gitu kan. Kayak vaksin lah zaman dulu ketika di awal-awal kan orang masih berdebat kan ini vaksin efektif apa enggak. Nah sekarang kalau misalkan nggak membahayakan ya pakai dulu aja gitu kan, nggak tahu gimana. Gitu ya dokternya berarti ya. Betul, saya menambah amunisi. Jadi dalam upaya kita juga kan tingkatkan imunitas kita ya. Ada yang minum vitamin D, vitamin C, saya juga minum melatonin tiap malam. Sampai sekarang saya minum. Ada yang harus olahraga teratur, tapi jangan terlalu berat, kan gitu ya. Kita sudah punya standby obatnya ini. Sampai bulan Agustus ada sahabat saya kena. Kalau nggak sahabat saya nggak berani bilang, gila, dipikir saya kasih racun. Ternyata dia sudah saya bilang saya beli, dia sudah beli juga, dia sudah punya ya. Saya tanya beliau kemarin, boleh saya sebut namanya atau enggak? Ini kasus pertama yang dekat yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Dia Dr. Harmin Sarana. Oh, dokter benar. Pensiunan. Praktek sekarang di Rumah Sakit Mitra Keluarga Jatinegara. Di Kelapa Gading. Kebetulan di Kelapa Gading itu internisnya juga sudah coba-coba dengan ivermectin buat beberapa pasien yang saat saya dengar dari Monash University. Jadi beliau ini Dr. Harmin mau minum, dia percaya sama saya kirim literatur, saya kirim penelitian gini. Tapi mohon maaf, istrinya nggak percaya. Bukan nggak percaya sih, dasarnya bukan nggak percaya. Tidak mau suaminya minum obat buat dogi. Dasarnya itu. Jadi akhirnya, karena nggak ada pilihan lain. Akhirnya saya bilang, tolong deh saya bicara sama istri. Saya bicara, akhirnya sudah minum. Begitu minum, dia bilang dia sudah feeling much better. Karena Dr. Harmin ini olahragawan
luar biasa. Dia itu naik tangga sehari 1.000 anak tangga. Hari itu dia merasa kok dia cuma kuat 10 anak tangga, sudah capek gitu. Jadi memang akhirnya itu kasus pertama, dan waktu itu persis yang saya bilang itu adalah seperti yang dikatakan oleh dekan FKUI yang baru posting beberapa hari yang lalu. Ya. Itu beliau juga bilang, dasarnya ini kan obat cacing. Dosisnya pun saya kasih seperti buat memberikan obat cacing pada manusia, yaitu single dose, satu kali. Jadi kawan baik saya itu hanya minum 1 kali. Dan sudah banyak sekali improvement. Saya tidak kasih 3 kali, setiap 2 hari dan sebagainya seperti sekarang. Itu tidak ya, single dose. Kasus kedua, teman baik saya, dokter gigi di luar kota. Suaminya sudah meninggal. Dia mengasingkan diri karena dia bilang kalau semua orang tahu dia COVID, dia akan dikucilkan oleh orang satu kota. Saya kirim lewat TV. Sama, cuma single dose, 1 kali minum. Karena itu yang kami berani berikan, 1 kali minum saja buat berbagi. Hasilnya juga dramatis. Sejak itu ya satu persatu lah, kebanyakan koleha ya. Koleha ada yang anaknya kena, ada yang familinya kena, ada dia yang kena. Kalau dekat saya bilangin, akhir-akhirnya beredar di kalangan dokter, terutama dokter kulit. Ternyata ada satu dokter kulit tunjuk tangan. Loh, dia sudah minum tiap minggu katanya. Buat pencegahan. Wah, saya pikir mana penelitiannya? Ada penelitiannya ternyata. Waktu itu belum ada vaksin ya. Kalau menurut saya sih setelah ada vaksin, lebih baik tidak minum untuk pencegahan. Karena kita sudah ada senjata sedikit di dalam badan. Tapi begitu kena, pertimbangkan obat ini. Saya pikir sih. Apalagi sekarang sudah resmi dari BPOM, ya kita lihat juga memang upaya pemerintah Indonesia sih, menurut saya sih cukup gesit lah, gerak cepat ya, gitu. Wow, ini hal yang di belakang layar yang saya rasa baru kali ini mungkin di depan publik Dr. Edwin cerita terbuka ini ya. Soalnya saya kira harus terbuka ya, karena memang faktanya adalah demikian. Kita cari senjata segala macam, kita coba obat ini, tapi obat ini juga saya takut juga kalau sampai ke masyarakat, jadinya masyarakat euforia, minum kelebihan atau gimana gitu. Maka itu saya setuju sekali, itu harus dengan resep dokter. Dan dokter-dokternya harus tidak anti dulu ya, coba pelajari dulu atau apa gitu. Sampai sekarang saya masih belajar, dan dalam sebulan lagi juga sudah akan banyak lagi perubahannya ya, karena kasus COVID dan obatnya ini progresifnya cepat sekali dinamikanya. Wow, yes, that's wishful thinking, benar-benar apa yang Dr. Edwin tadi sampaikan, bahwa kita tetap mempelajari ini, tapi ini adalah suatu kesempatan atau potensi ya untuk bisa membantu mengatasi apa yang sedang kita alami sekarang, yang ibaratnya kita bilang ini darurat kan, dan amunisi ini tentunya harusnya tidak berbahaya karena cuma 1 dosis gitu ya menurut Dr. Edwin tadi, sehingga harusnya kan nggak apa-apa karena seperti orang obat cacing aja dikasih ya gitu ya Dr. Edwin ya. Betul. Nah, sebenarnya kalau orang diberikan dosis ini gitu, apa sih sebenarnya kemungkinannya atau mungkin efek sampingnya? Orang kan selalu tanya itu ya, apa sih kemungkinannya gitu efek samping kalau dia sebenarnya nggak punya skabies, nggak cacingan, nggak filariasis, lalu dikasih ivermectin gitu? Ya, setiap obat kan selalu dibilang Anda bisa alergi dengan obat ini. Setiap obat, walaupun itu obat alergi, bisa dibilang begitu juga, karena kemungkinan, karena tubuh kita kan unik kan, kita unik, setiap manusia berbeda ya. Kemudian juga kalau kita pelajari efek-efek sampingnya itu bisa terjadi letargi, artinya pasiennya lemas, diam gitu ya, capek, kelihatannya begitulah, seperti drowsiness ya, seperti mabok gitu atau apa, karena dia in teori bisa menyerang masuk ke susunan saraf pusat. Tetapi apa yang saya ketahui, untungnya kita manusia dan hewan berkaki 4 itu punya proteksi yang namanya blood-brain barrier. Jadi itu semua obat-obat yang mau masuk itu difilter dulu sampai kadar tertentu baru bisa masuk ke mempengaruhi otak. Saya sudah pelajari sama lah, kita sekarang gurunya sama nih, mau dokter, mau awam, dokter spesialis, dokter umum, gurunya kan dari Google ya. Jadi di dunia itu tidak pernah ada kasus kematian karena itu.
Menurut baik. saya, Ya. mungkin saya salah. Ya. Tapi itu apa yang saya dapatkan. Karena dosis yang kita gunakan hanya 0,2 mg per kilogram berat badan. Sedangkan dosis toxicity, karena ivermectin ini sangat potensial ya. Jadi waktu itu sejarahnya oleh Merck itu memegang paten pertama, itu justru kalau dibuat manusia dikasihkan gratis. Mereka sampai bilionan US dollar itu kasih buat memerangi penyakit cacing yang larvanya bikin buta di Afrika. Ya. Setiap tahun 3 juta dosis itu mereka berikan. Tapi mereka untungnya dari mana Merck itu? Karena obat gini begitu efektif, jadi semua peternakan di dunia pakai ivermectin. Untuk sapinya, untuk kudanya, untuk dombanya, untuk semuanya, untuk itu. Dan itu sudah top tier sekali, karena mereka membesarkan hewan, kalau sampai gagal kan ruginya banyak sekali. Gitu. Jadi obat ini pertama dipakai manusia, kemudian banyak dipakai untuk hewan, dan sekarang dilirik lagi untuk manusia, untuk COVID. Dan ternyata kok kelihatannya belum diketahui pasti cara kerjanya, tapi buat COVID itu kok hasilnya sih cukup baik lah. Ya, baik. Jadi yang poin yang ditangkap tadi bahwa sebenarnya komplikasinya tentu seperti obat-obat lainnya, bahkan juga vaksin ya. Mungkin saja ada yang alergi. Dan sampai saat ini, sepengetahuan Dr. Edwin, dari literatur tidak pernah disebutkan sesuatu yang fatal terjadi sampai kematian misalnya. Dan yang ketiga adalah ini umum sebenarnya dipakai, bahkan dosis yang kita pakai jauh di bawah dosis batas toksik atau batas racunnya gitu. Jadi sebenarnya relatif aman, kesimpulannya demikian ya, Dr. Edwin ya. Wow. Tapi sebenarnya kita cari dosis pada manusia, dosis keracunan, toksik dosis pada manusia, nggak ada. Saya nggak tahu nih nanti teman-teman farmakolo atau apa. Yang ada tuh pada kucing, pada anjing, pada sapi, pada kuda. Jadi semua penelitian pada hewan. Tapi saya lihat dari seluruh hewan, kita mungkin bagian juga dari hewan, itu mereka, kalau saya nggak salah baca ya, 20 mg per kilogram berat badan, artinya 100 kali dari dosis yang kita pakai gitu. Maka itu dibilang bahwa ivermectin ini sangat aman. Ada satu kasus di Google, saya baca, anak kecil yang secara nggak sengaja minum ivermectin buat hewan. Karena badannya dia kecil, hewan badannya besar, dia keracunan. Terapinya apa? Seperti kita kan dalam ilmu kedokteran kita tahu kalau ada satu obat racunnya apa anti racunnya apa? Dibilang nggak ada. Antidotnya nggak ada. Jadi cuma dikasih suportif ya, diamati di rumah sakit dalam 48 jam sehat kembali. Itu kasus paling berat, saya kira kasus keracunan paling berat pada manusia. Jadi saya cenderung juga harus dengar resep dokter, dan dokter-dokter ini macam-macam ya. Ada yang bilang kasih setiap hari, ada yang bilang kasih 0,4 mg per kilogram berat badan. Saya nggak tahu penelitian akan di rumah sakit dilakukan dengan apa. Tapi menurut saya dosis itu sedikit saja, optimal bukannya maksimal ya. Obat apapun begitu kalau menurut saya pribadi. Jadi bukan diumbar gitu ya. Apalagi sekarang harus dengar resep dokter, saya setuju banget. Harus dengar resep dokter. Baik. Jadi memang tadi Dr. Edwin sudah cerita ya bahwa selain batas toksiknya atau batas racunnya itu tinggi sekali, kasus paling ekstrim pun sebenarnya karena salah minum kan. Dan juga tadi anak kecil ya, dosisnya terlampau besar buat dia. Dan tadi dokter bilang bahwa kebanyakan dokter yang dokter tahu meresepkan itu dosisnya optimal saja, jadi bukan dosis maksimal. Jadi harusnya lebih aman lagi kadarnya, demikian. Nah dok, ini kan diantara kita nih, audiens kita ini selain masyarakat awam, ini juga ada dokter, tenaga medis ya, dan juga tentunya ada tenaga kesehatan. Mereka semua mungkin kebanyakan masih bertanya-tanya dok, ya mungkin ada yang tahu, tapi ada juga yang masih bertanya-tanya. Sebenarnya apa sih yang menjadi dasar, mungkin secara singkat aja, bagaimana prosesnya kok bisa obat yang tadinya dibilang obat anti parasit, itu anti parasit bisa membuat virus ini mungkin tidak terlalu mematikan ketika menginfeksi, atau mungkin membuat pemulihan lebih cepat. Apa yang dilakukan oleh obat ini sebenarnya dalam tubuh manusia?